Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Andro di Ngobrol Digital Marketing Podcast Live. Kali ini di episode ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, karena ini adalah sebuah segmen yang berbeda. Nanti akan saya kasih tahu alasannya kenapa produktivitas itu menjadi segmen tambahan di Ngobrol Digital Marketing. Nah, ini sebagai video pembuka tentang topik produktivitas ini, temanya adalah bagaimana caranya bapak-bapak yang sudah tidak produktif biasanya karena satu dan lain hal, itu kembali menjadi produktif dan bisa menaklukkan dunia. Waduh, bahasanya berat banget ya. Tapi itu yang terjadi, dan ini semua berawal dari kisah nyata. Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut di episode kali ini. Sebelumnya, buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di Ngobrol Digital Marketing Live Podcast bersama Om Andro. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, Ngobrol Digital Marketing Live akan diadakan setiap pagi secara live seperti ini, dan kita bisa ngobrol-ngobrol seperti di radio. Dan replaynya yang sudah disensor akan ditayangkan pada malam harinya, yaitu sekitar jam 9 malam. Jadi buat kamu yang suka ngobrol, terutama tentang dunia digital marketing, bisnis online, kerja remote, inbound marketing, personal development, dan lain-lainnya, kamu bisa subscribe biar tidak ketinggalan ketika ada tayangan live seperti ini. Kembali ke materi ini adalah sebuah topik yang saya punya sejarah yang cukup panjang, bahkan sangat panjang, yaitu tentang bergelut menjadi orang yang lebih produktif. Ini adalah seperti sebuah personal quest atau sebuah perjuangan pribadi saya untuk jadi lebih produktif tiap hari. Saya akan ceritakan nanti kenapa. Nah, saya tuh sampai membuat sebuah akun Instagram untuk membahas tentang productivity ini pada sekitar 3 bulan lalu, dan tetap juga akhirnya tidak jalan. Saking parahnya susahnya untuk menjadi lebih produktif. Jadi itu perjuangan pribadi yang sampai sekarang juga menjadi sebuah challenge bagi saya. Prinsip saya adalah kalau saya ingin belajar sesuatu, maka saya harus bergelut di situ. Jadi belajar beneran, mempelajarinya, kemudian sharing, membagikannya. Supaya apa? Supaya saya jadi lebih paham, dan juga biar ada responsibilitas publiknya ya. Jadi biar lebih tertantang juga untuk menyelesaikan janji yang sudah disepakati ya. Seperti contoh janji yang ini, kemarin kita sudah bersiap-siap untuk mencapai milestone 100 video, dan alhamdulillah ini adalah video ke-13. Jadi perjalanan masih cukup panjang. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi kita masuk ke episode 11 tentang productivities. Jadi productivity itu apa? Kata productivity itu sebenarnya dua gabungan, yaitu kata proud dan activity. Tapi di pronounce atau baca productivity, karena kan bacanya cepet ya. Jadi productivity. Nah, maksudnya apa sih kok productivity? Karena sejarahnya itu sebagai seorang yang didiagnosa atau punya DNA sebagai insting. Ini adalah tes yang saya gunakan di Stephen. Challenge-nya adalah bagaimana untuk fokus, karena kita itu sangat gampang terdistraksi. Jadi mungkin kalau orang luar taunya itu ADHD ya, attention disorder dan semacamnya. Nah, itu kan bawaan, tapi kita nggak bisa untuk menyerah begitu aja sama DNA, sama hasil tes. Yang mana di Stevie sendiri ada konsep yang namanya kita harus naik dari personality menuju matra yang lebih tinggi. Personality, kemudian morality, kemudian spirituality. Maksudnya jangan kalau gagal itu nyalahin kondisi. Contoh saya Stephen-nya insting, jadi gagal.
Terus ya saya kan insting, saya nggak bisa fokus dan sebagainya. Nah itu tidak bijak ya, walaupun banyak, saya juga sering melakukannya dulu, dan semoga teman-teman yang masih melakukannya sudah testifin kemudian berdalih kalau melakukan kesalahan kan saya begini. Nah itu harusnya kita naik ke matra minimal morality. Ya saya sebagai orang Steven, saya punya tanggung jawab dan saya akan mencapai apa yang saya tanggung jawabkan, yang saya punya tanggung jawab di situ untuk diselesaikan. Nah challenge-nya kalau untuk orang insting itu biasanya di gagal fokus, gagal fokus, gagal fokus. Jadi itu udah challenge berkali-kali saya mencoba untuk bagaimana caranya bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Bahkan saya sempat bikin statement di email, saya termasuk orang yang sudah expert gagal karena sudah berkali-kali gagal untuk melawan produktivitas ini, untuk membangun sebuah produktivitas ini. Nah tadinya ini tentang produktivitas ini nggak mau saya bahas di sini, nggak mau saya bahas di Ngobrol Digital Marketing. Tetapi setelah dijalani, ya kalau saya membahas produktivitas di tempat lain, Ngobrol Digital Marketing di sini, dan itu jadinya ya jadi nggak fokus lagi ya. Akhirnya ya udah, produktivitas itu sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu jauh-jauh amat kok dari tema Ngobrol Digital Marketing. Produktivitas itu kita nggak bisa kerja untuk mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan di digital marketing kalau kita tidak produktif, kalau kita tidak punya self system, kalau kita tidak punya life operating system yang nanti akan saya bahas juga. Jadi produktivitas itu juga sebenarnya menjadi backbone atau menjadi tulang punggung, entah itu Anda mau bisnis, entah itu mau menjaga kesehatan, entah itu mau belajar ya. Termasuk di digital marketing itu juga nanti kalau sudah berhubungan dengan teamwork, berhubungan dengan manage tim dan sebagainya, itu membutuhkan tools atau konsep-konsep produktivitas ini. Jadi akhirnya saya putuskan untuk ya udah deh, ini tentang produktivitas kita masukin ke dalam Ngobrol Digital Marketing. Jadi menjadi satu segmen khusus supaya fokusnya nggak pecah lagi, tetap semua diobrolin di bawah bendera Ngobrol Digital Marketing. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi kalau teman-teman melihat di channel Om Andro ini sekarang tema besarnya adalah Ngobrol Digital Marketing, dan apapun yang terjadi di kehidupan saya akan saya masukkan ke dalam Ngobrol Digital Marketing. Kalaupun agak-agak jauh ya mungkin nanti akan kita bikin segmen baru. Jadi cukup satu channel YouTube-nya. Mungkin Instagram-nya ada beberapa channel, tapi yang mau saya lakukan saat ini adalah kita benar-benar bareng-bareng kita ngobrol di sini ya, di Ngobrol Digital Marketing ini. Nah, ngomong-ngomong nih tentang gagal, itu kemarin sempat waktu saya bikin materi productivity ini, saya belajar dari James Clear ya, penulis Atomic Habit. Nah, tentang gagal itu, ini kemarin saya dapat idenya lagi setelah sekitar berapa hari ya, dari hari Jumat, ini udah hari Kamis, hampir seminggu saya berhenti live. Kenapa? Karena saya harus keluar kota. Jadi selama di luar kota saya berpikir apa ya yang membuat saya akan gagal lagi. Jadi kalaupun saya gagal lagi, itu penyebabnya apa? Nah, saya jadi ingat bahwa yang bikin gagal itu biasanya bukan karena kita punya goal yang terlalu tinggi atau punya target yang terlalu besar atau impian yang susah dijangkau, bukan begitu. Tapi menurut James Clear, yang membuat kita gagal adalah sistem. Kita tidak punya sistem. Jadi bukan salah goalnya, bukan salah targetnya, tapi sebenarnya karena kita tidak punya sistem, metode yang tersistemasi, yang terukur untuk mencapai goal tersebut. Makanya quotes-nya adalah, you do not rise to the level of your goal, you fall to the level of your system. Nah, ini nih yang kayaknya kemarin waktu seminggu pertama Ngobrol Digital Marketing bisa live tiap hari. Minggu kedua itu bolong-bolong sudah. Sehari live, sehari enggak, sehari live, sehari enggak. Nah,
besok-besok ini gimana caranya bisa ngobrol tiap hari nih, bisa kita live ngobrol tiap hari kayak gini. Itu apa yang akan mendukungnya? Nah, berarti waktu kemarin saya pikir-pikir, sepertinya saya harus membuat sebuah sistem. Nah, sistem apa itu nanti yang akan dibikin, nanti akan kita bahas. Kenapa? Sebelum masuk ke sana, saya akan menjabarkan sedikit aja tentang 3 level kegagalan. Nah, banyak orang gagal, tapi nggak tahu sebenarnya gagal itu ada 3 level. Ada 3 tahap gagal. Yang pertama, tahap yang paling sering gagal itu adalah di level taktik atau how atau caranya. Jadi kayak gini nih, bikin live. Wah, saya goalnya mau 100 video. Nah, itu di level how gagalnya. Jadi kalau gagal di level ini itu adalah hal yang paling paling wajar. Jadi ini yang kalau teman-teman ingat, ada quotes dari Thomas Alva Edison, saya tidak gagal, saya cuma menemukan 1.000 cara yang berbeda untuk membuat lampu gitu. Jadi kan dia bikin lampu sampai 10.000 kali dan gagal semua kecuali satu. Nah, gagalnya di mana? Gagalnya di level ini. Justru kalau teman-teman di level ini gagal, kemudian menyerah, itu salah banget. Yang perlu dilakukan adalah ketika di level cara atau level taktik ini gagal, yang perlu dilakukan adalah dirubah caranya, diotak-atik. Nah, yang saya lakukan di channel ini, ya kalau saya ngejar jam 7 itu susah banget. Maka saya otak-atik, saya longgarin. Oh, dari jam 5 pagi sampai jam 8. Dan itu pun saya harus siapin materinya malam sebelumnya. Jadi bukan habis subuh baru siapin materi atau sebelum sebelum subuh siapin materi. Jadi harus malamnya saya siapin materinya. Nah, itu yang sedang saya rencanakan untuk diskusi. Ya moga-moga kali ini bisa diskusi dengan baik. Oke. Yang kedua, level gagal itu ada di level strategi. Nah, kalau di level strategi ini kayak apanya? Apa yang bukan caranya tapi apa metode besarnya yang gagal gitu. Bukan taktiknya, tapi strateginya yang salah. Contoh, misalkan Michael Schumacher ya mau jadi pembalap di Jakarta melawan tukang ojek yang ada di sana, mungkin dia akan kalah. Ya, apalagi motornya memang dia pakai motor Ducati sekalipun. Kenapa? Yang salah itu bukan motornya, bukan Rossinya, tapi strategi atau tempat berperang yang salah. Ya, itu harus pinter-pinter kita sih mencari apakah ini salah cara atau salah strategi. Contoh kalau misalkan teman-teman sekarang ngotot mau bisnis yang sudah outdated ya, misalkan kayak buka wartel, nah itu yang salah bukan caranya, itu salah strateginya. Mau bisnis tapi yang dibuka wartel, kayak itu warung telepon ya kalau teman-teman nggak tahu apa itu wartel. Dan yang ketiga itu di level visi. Kalau di level pertama dan level kedua itu masih kalau gagal ya udah tinggal ganti aja. Nah, tapi kalau di level visi ini sifatnya udah lebih tinggi. Why? Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Nah, gagal memahami mengapa Anda ingin mencapai sebuah tujuan atau tidak punya visi yang jelas terhadap hidup, itu juga sebuah kegagalan. Dan kalau levelnya di visi ini yang gagal, maka apapun yang kita lakukan pasti akan gagal. Jadi sebenarnya kebalik, yang kita cari itu level visi bener, divisi udah bener, baru kita strategi, baru kemudian taktik yang kita otak-atik. Nah, kalau banyak-banyakan gagal ya mana? Yang paling banyak gagal kita pasti akan di level taktik. Selama strategi yang kita pilih udah benar. Ya, kalau di ngobrol digital marketing, ya tadi lah masalah taktik, masalah live, masalah video dan sebagainya. Tapi strateginya adalah saya akan membuat konten marketing menggunakan ngobrol digital marketing ini ya dengan YouTube live, Instagram. Nah, itu kan strateginya menggunakan konten marketing. Di level visinya, why-nya, ya saya ingin ngobrol digital marketing ini menjadi tempat belajar bagi saya dan bagi orang lain. Sehingga menjadi passive income. Passive income itu ilmu yang bermanfaat buat orang lain, apalagi kalau dipraktekkan. Nah, itu 3 level kegagalan yang
saya mengambil dari sini, oh keputusannya adalah benar, yang gagal adalah level taktik, yaitu wah ini videonya gimana, atau kemarin kan bahasanya masih tentang email marketing, ini kok udah tiba-tiba masuk ke productivity, yaitu salah satu pertimbangannya adalah membahas satu topik berurutan, eh, sedangkan viewersnya masih sedikit, sehingga jadinya kayak kecepetan gitu. Jadi akhirnya wah ini biar nggak terlalu topiknya orang yang ngikutin, misalkan ada orang yang ingin belajar tentang email marketing, kemudian nggak bisa terlalu ngikutin dalam satu waktu, ya saya akan bikin ini lebih berkala. Nah akhirnya gimana kalau tiap minggu itu saya akan bahas beberapa topik. Nah jadi ada produktivitas, ada email marketing, ada Instagram marketing. Nah 3 hal itu dulu nih yang ada di channel ini. Solusinya, nah balik ke cerita productivity tadi, teman-teman sudah tahu gagal, teman-teman butuh sistem. Kalau gagal, biar nggak gagal lagi itu butuh sistem. Nah solusinya yang saya temukan dan akan saya terapkan adalah membuat sebuah sistem. Apa itu sistem? Ada 2. Jadi sistem yang pertama namanya Live OS atau Live Operating System. Yang kedua namanya Second Brain. Jadi dua hal ini yang sedang catch, sedang wah ini kayaknya saya perlu Live Operating System supaya saya nggak jatuh lagi ke lubang yang sama, atau ya sistem itu membuat kita lebih seperti if and then, kalau begini maka begitu. Nah sistem itu membuat kita lebih aware kalau akan melakukan kesalahan, karena kita punya sistem untuk kamu mencegah biar kita tidak melakukan hal yang sama. Nah Live OS atau Live Operating System itu dicetuskan oleh August Bradley. Ini adalah, saya pikir ini orang keren banget, dia planningnya detail banget. Jadi kemarin saya nonton video YouTube-nya, kemudian waktu nonton, wah ini keren banget, saya harus punya sistem seperti yang diajarin ya, menggunakan Notion ya. Ini yang teman-teman lihat sekarang ini screen share-nya adalah menggunakan Notion ya. Jadi menggunakan Notion ini dia membuat sebuah namanya Live Operating System. Nah apa itu Live Operating System? Itu yang akan kita bahas secara mendetail di segmen productivity ini beserta tips-tips produktif lainnya ya. Dan kemudian sistem berikutnya adalah namanya Second Brain by Tiago Forte. Nah Second Brain ini kalau teman-teman lihat, ini adalah yang sedang saya gunakan saat ini. Nih kalau teman-teman lihat di sini ada Second Brain. Second Brain itu adalah sebuah metode untuk personal knowledge management. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari itu tercatat rapih di sini, sehingga kapanpun kita butuh mau dijadiin konten itu bisa kita pakai. Nah ini juga perlu saya pelajari, dan mungkin teman-teman yang berminat untuk menjadi orang konten kreator ya, menjadi penulis, menjadi Instagram selebgram, menjadi YouTubers, apapun yang berhubungan dengan bikin konten, maka konsep Second Brain ini itu adalah yang akan membantu teman-teman untuk menaklukkan dunia. Ya. Jadi kembali ke menaklukkan dunia tadi, memang agak lebay, tapi sebenarnya saya mau nulis buat bapak-bapak yang ingin menaklukkan istrinya. Karena kalau bapak-bapak lagi nggak produktif pasti sering dimarahin istri ya. Speaking by experience. Jadi that's it. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar mengulik dalam tentang productivity, silakan tetap gabung ke grup Discord channelnya yang sudah disediain. Atau kalau males ya japri aja saya, pertanyaannya apa yang mau dibahas, nanti kita cari nih materinya bareng-bareng ya. Apa kendala teman-teman ya. Kalau saya kendalanya sekarang itu ini solusi yang sedang saya siapin untuk menghadapi kendala saya ya. Kemarin biasanya saya pakai ini seperti ini, itu ada habit tracker ya, manual habit tracker. Nanti kalau pakai Notion atau Live OS itu semuanya digital. Nah itu yang
harapan saya bisa membantu ya. Sementara saya akan tetap pakai manual. Kebetulan ini tanggal 1 Oktober, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengganti habit tracker yang sudah alhamdulillah 80% terisi ya. 80% terisi. Ada peningkatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan cukupkan pembahasannya sampai di sini. Tadi kita sudah ngobrolin tentang productivity, dan ini adalah video penanda untuk sebuah segmen baru namanya productivity. Jadi video-video yang lama juga akan saya masukin ke sini yang berhubungan dengan productivity. Buat teman-teman yang mau mengaksesnya bisa dengan lebih mudah, langsung buka di channel YouTube Om Andro ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan pembahasan seperti ini, saya akan menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan biar bahasanya lebih mendalam, lebih asik, lebih seru, dan saya juga jadi belajar hal yang baru dan teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Pastikan buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini dan tekan tombol loncengnya atau notifikasinya supaya kalau ada video dadakan seperti ini, teman-teman juga bisa ikutan ngobrol. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.